Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Panengian Riki Budiman selaku Ketua Kelompok 8. Sebagai perwakilan kelompok, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itsar Bolorangka, MPD Kons, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Kami dapat menyelesaikan tugas mereview artikel dari jurnal penelitian bidang BK atau psikologi yang menggunakan metode penelitian komparatif dengan judul Motivasi Belajar Siswa Ditinjau dari Intensitas Penggunaan Media Sosial pada Remaja. Kami menyadari, mereview isi artikel jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan demi kesempurnaan hasil review artikel jurnal yang telah kelompok kami lakukan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Saya akan kembali memperkenalkan diri. Nama saya Panengian Riki Budiman, MPM 2019-01-500-535. Saya akan membacakan poin A, B, C yang dimulai dengan poin A. Topik atau judul penelitian. Topik atau judul penelitian yang akan dibahas adalah motivasi belajar siswa ditinjau dari intensitas penggunaan media sosial pada remaja. Poin B, artikel diterbitkan di mana? Artikel ini diterbitkan di Konsila Jurnal Ilmiah BK atau dapat diakses pada e-jurnal Unip. Poin C, siapa yang meneliti di artikel ini? Yang meneliti artikel ini adalah Christine, MJ Manalu, dan Rita Cynthia. Saya, Septi Ratnawati, dengan NPM 2019-01500567 akan menjelaskan pada bagian D mengenai apa latar belakang utama riset di artikel tersebut. Mengenai latar belakang artikel ini, menjelaskan bahwa media sosial merupakan salah satu bukti realitas sosial di dunia maya dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Media sosial juga memberikan kontribusi dalam aspek kehidupan, termaksud dalam pendidikan. Media sosial menjadi salah satu alasan yang membedakan setiap motivasi siswa untuk belajar. Media sosial mendominasi konten internet sebagai yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia, terutama remaja. Bagi kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu. Tiada hari tanpa membuka media sosial. Bahkan, hampir 24 jam tidak terlepas dari smartphone. Yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain Facebook, BlackBerry Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Masing-masing mempunyai keunggulan yang menarik banyak perhatian pengguna media sosial. Hal tersebut bisa tampak pada aktivitas mereka di sekolah. Dalam hal ini, peneliti melihat motivasi belajar siswa di sekolah dapat dipengaruhi oleh media sosial. Seberapa sering siswa menggunakan atau mengakses media sosial? Dari permasalahan di atas, peneliti ingin melihat perbedaan motivasi belajar yang menggunakan media sosial dengan yang jarang menggunakan media sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian berjudul Studi Perbandingan Motivasi Belajar Siswa ditinjau dari intensitas pengguna media sosial pada siswa SMP Negeri 21, Kota Bengkulu. Dengan rumusan masalah, apakah ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang menggunakan media sosial dengan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi dan rendah. Selanjutnya, pada bagian E mengenai apa sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian tersebut. Sisi menariknya ialah dengan pembeda jumlah jam pengguna 1 banding kurang dari 5 jam per hari dengan 2 banding lebih dari 5 jam per hari. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, diketahui bahwa T hitung sama dengan 3,217 dengan signifikansi 2 arah 0,002. Jika dibandingkan T hitung lebih besar dari T tabel, dalam hal ini T tabel sama dengan 1,65481, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yakni terdapat perbedaan motivasi belajar yang signifikan
antara siswa yang intensitas pengguna media sosialnya tinggi dengan intensitas pengguna media sosial yang rendah. Selanjutnya, pada bagian F, mengenai tunjukkan di mana letak originality atau kebaharuan penelitian tersebut. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2021 dengan nomor penerbit ISSN 2599/1221. Diterbitkannya di dalam Onsilia Jurnal Ilmiah BK melalui situs web https://ejournal.unip.ac.id. Perkenalkan, nama saya Hanya Siti Nur Hasana dengan NPM 2019 Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin G, H, dan I. Pada poin G, apa saja masalah yang ingin dijawab peneliti atau penulis pada artikel ini? Dalam penelitian ini, masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan perbedaan motivasi belajar siswa yang ditinjau dari intensitas penggunaan media sosial yang tinggi dan rendah. Kemudian pada poin H, jelaskan metode yang dipakai dan kenapa metode itu yang mereka pilih. Dalam metode penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode kuantitatif komparatif. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Teknik analisis data yang digunakan adalah jenis uji statistik parametrik atau UJT yang bertujuan untuk mendapatkan hasil perbedaan motivasi belajar siswa yang intensitas penggunaan media sosialnya tinggi, yaitu lebih dari 5 jam per hari, dengan yang intensitas penggunaan media sosialnya rendah, yaitu kurang dari 5 jam per hari. Poin I, bagaimana kalian menjelaskan desain penelitian yang peneliti atau penulis pada artikel ini? Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif komparatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah jenis uji statistik parametrik atau UJT yang bertujuan untuk mendapatkan hasil perbedaan motivasi belajar siswa yang intensitas penggunaan media sosialnya tinggi dengan intensitas penggunaan media sosial yang rendah. Pengambilan keputusan dari uji beda atau uji T adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Dalam hal ini menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 5%. Saya Safitri Ramadhani dengan PM 2019 01500565 akan membahas pada poin JKL. Lalu pada poin J, apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel tersebut? Menurut kelompok kami, kesimpulan telah menjawab semua penelitian di dalam artikel tersebut, yaitu di mana bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 21 Kota Bengkulu, yang dimana ditinjau dari intensitas penggunaan media sosial. Dalam hal ini, intensitas penggunaan dibagi menjadi dua, yaitu kategori tinggi dan rendah, dan dibuktikan dengan nilai uji beda atau T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu T hitung 3,217 lebih besar daripada T tabelnya 1,65481. Lalu pada poin K, sebutkan masalah apa saja yang masih atau belum diselesaikan dari penelitian di dalam artikel tersebut. Yaitu masalah yang diteliti oleh peneliti sudah terjawab semua, di mana penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan motivasi belajar siswa ditinjau dari intensitas penggunaan media sosial pada siswa SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Lalu pada poin L, apakah tawaran kalian untuk judul-judul penelitian baru yang berkaitan dengan variabel artikel tersebut? Yang pertama, dampak intensitas penggunaan media sosial terhadap kedisiplinan belajar.
Yang kedua, efektivitas pembelajaran online menggunakan media Zoom terhadap motivasi belajar. Yang ketiga, pengaruh internet dan media sosial terhadap motivasi belajar. Yang keempat, peran media sosial terhadap minat belajar siswa. Yang kelima, pengaruh media sosial terkait hasil belajar. Alasannya, karena dari kelima judul tersebut ada keterkaitan dengan judul penelitian yang dibahas, yaitu adanya pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar.